Sahabatku semuanya, para pecinta Tosanaji. Nah, di sini teman-teman, saya ada beberapa pusaka yang ingin saya review teman-teman. Termasuk di sini ada dua keris yang dapurnya adalah dapur butut kembar. Ada dua ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka teman-teman. Ini satu. Yang kedua ini lebih kecil ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keduanya sama-sama wingit teman-teman ya. Oke. Secara bentuk ini agak berbeda. Pada bagian yang sebelah kanan ini cenderung pada bagian ornamen atau bagian stilasinya, ganannya ini timbul teman-teman. Nah, kalau ini ya, ini mengikuti alur daripada wilahnya teman-teman. Jadi ini agak primitif. Oke, teman-teman sekalian. Filosofi tuah daripada keris butut kembar biasa dikatakan oleh orang-orang itu adalah keris Umyang Jimbe katanya ya, keris Umyang Jimbe ini sangat legendaris teman-teman di kalangan para pecinta keris. Lebih dimaknai sebagai benda pusaka yang lebih condong dimanfaatkan sebagai sisi esoterinya dibandingkan eksoterinya. Jadi keris Umyang Jimbe lebih dimaknai sebagai benda klenik yang sangat akrab dengan dunia spiritual. Penggemar keris ini kebanyakan di kalangan pengusaha, pedagang yang menginginkan bantuan-bantuan gaib dari khatam keris Umyang Jimbe ini teman-teman, sebagai melancarkan sebuah usahanya. Padahal ya, jika kita pahami secara mendalam makna dari dapur butut kembar ini, maka kita bisa menggali banyak sekali nilai filosofi dari keris dapur butut kembar tersebut dibandingkan dengan hanya sekedar berharap tuah dari sebuah keris butut kembar ini teman-teman. Sebetulnya keris sejatinya itu ya merupakan sebuah bentuk lain dari bahasa atau alat komunikasi dengan bahasa yang tersirat dari simbol-simbol bagian ricikan keris ya. Bahasa dari sebuah simbol ya sebagai sebuah bahasa bentuk gambar ricikan keris itu berbicara untuk mewakili sesuatu yang memiliki kandungan atau makna yang mendalam yang tersirat. Kembali pada makna filosofi dari putut kembar ini teman-teman. Dalam istilah Jawa, putut itu dapat diartikan sebagai murid atau santri, atau kalau dulu itu cantrik namanya ya, cantrik, yaitu seorang yang sedang berguru atau belajar pada seorang guru, resi, pandito, dan lain-lainnya. Bentuk putut itu konon berasal dari sebuah cerita legenda tentang cantrik yang diminta atau ditugaskan untuk menjaga sebuah pusaka oleh gurunya. Putut atau cantrik tersebut ditugaskan untuk menjaga sambil berdoa dan memohon pertolongan serta kekuatan dari Yang Maha Kuasa, yang disimbolkan dengan ukiran putut yang sedang duduk bersilah sambil mengadahkan kedua tangannya ke atas seperti sedang berdoa. Seperti sedang berdoa. Coba kita perhatikan secara seksama teman-teman. Ini bentuknya memang betul-betul tersirat seorang yang sedang berduduk, yang kalau kita katakan ya, ini seperti menjaga sesuatu. Nah, putut kembar ya, Umyang sendiri, biasa orang yang menyebut Umyang sendiri tersebut adalah sebutan yang memang sejak lama ya, sangat masyhur, dan sampai saat ini bahkan keris putut dapur putut kembar ini bahkan seringkali disebut dengan sebutan Umyang Jimbe. Padahal nama Umyangnya itu adalah, Umyang Jimbe itu adalah nama seorang pencetus pembuat keris putut kembar yang mengabdi di kerajaan Pajang dulunya. Keris putut kembar ini merupakan keris yang betul-betul dicari oleh para kolektor. Seperti yang saya katakan tadi, seorang pengusaha yang memang diambil secara angsar atau tuahnya.
ya teman-teman. Memang cenderung ini kepada hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran usaha, pengasihan dan lain-lain. Ini sangat wingit sekali teman-teman ya. Dan saya menduga ini betul-betul garap langsung dari Empu Umyang ini. Kalau yang ini teman-teman. Karena terkadang belum tentu keris Umyang itu buatan daripada garap dari Empu Umyang. Bisa jadi adalah garapan dari setelah generasi Empu Umyang sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ilmu pertosan Ajen di Nuswantara ini. Ini panjangnya sekitar 25 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.